Ini di sini aku kebetulan baru sampai nih di Yayasan Tenov ini, ada Bu Suherna juga gitu. Jadi ini kan Bu Suherna di sini udah berapa bulan, Bu? 3 bulan ya, udah 3 bulan di sini dan sejak semenjak dia habis kabur itu ya? Iya. Semenjak habis kabur dan Ijalnya juga, Ijal udah 3 bulan juga ya. Ijal anaknya yang sering dibawa saat beraksi itu sudah diamankan di Dinsos, di panti. Dia udah alhamdulillah dapat pendidikan, dapat tempat tinggal dan lain-lain. Nah, ini kan kaitannya dengan kasus Ibu Suherna ini, kaitannya ada kaitannya dengan hukum ya Bu ya. Ada kaitannya dengan hukum. Nah, ini setelah kita dari tim hukumnya Tenovi udah pelajari kasusnya gitu kan, dan memang kalau memang kasus ini mau dilanjutkan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu eksploitasi anak secara ekonomi, itu dari seluruh saksi yang memang hubungi Tenovi itu hanya Ibu Rosdiana aja nih yang memenuhi unsur gitu kan. Ya, karena ibu memberikan barangnya secara langsung ya, memberikan kursi roda gitu kan. Ada kursi rodanya, ibu juga bisa buktikan pembeliannya sekitar 1,5 juta begitu kan. Artinya kan unsur-unsurnya sudah terpenuhi, itu unsur-unsur tipu daya dan mendapatkan keuntungan secara pribadi gitu kan bagi Bu Suherna ini. Iya, benar. Dan alat bukti yang kedua selain kursi roda ibu adalah keterangan ahli tentang anaknya sudah di asesmen sama Dinsos bahwa anaknya itu kan nggak sakit gitu kan, anaknya tuh sehat walafiat ketika diajak. Nah, jadi 2 alat bukti sebenarnya terpenuhi kalau Bu Rosdiana mau bersaksi. Nah, tapi kan saya dapat kabar nih ibu mungkin sejak bulan Juli ya sudah sekarang ada di mana ini? Saya sekarang sudah ada di Kalimantan, di Balikpapan. Di Balikpapan. Nah, itu kan kaitannya kalau memang di Balikpapan ke Jakarta, kalau memang ibu komitmen sebagai saksi mahkota, otomatis ibu harus komitmen dan harus sering ke Jakarta ya untuk memberikan kesaksian, karena saksi itu nggak bisa diwakilkan Bu, harus saksinya sendiri. Nah, jadi kira-kira gimana Bu kalau memang kalau kita sih dari tim hukumnya Tenovi menyampaikan seperti ini tujuannya ya supaya jelas nih kasus ini mau dilanjut atau tidak. Kalau memang tidak ya kita harus restitusi, kita harus rehabilitasi Bu Suherna, mungkin akan dikembalikan ya ke rumahnya gitu. Tapi kalau mau dilanjutkan kita butuh komitmen saksi begitu Bu. Benar. Kalau untuk saya sendiri, saya kan bukan tidak bisa bersaksi, tapi kondisinya yang tidak memungkinkan saya untuk datang ke sana untuk bersaksi gitu. Karena kan satu sisi saya di luar kota, kedua saya juga harus ngurus orang tua saya di sini gitu kan. Nah, kemarin pun juga pindah dari Tangerang itu, anak saya pindahin itu karena emang kondisi orang tua, harus jaga orang tua gitu. Nah, kalau misalnya nanti saya harus bolak-balik, di satu sisi juga pasti kendala dengan dana kan gitu. Nah, di satu sisi kemarin saya kepengen menolong atau maksudnya gini, bukan menolong yang lainnya juga, memang ini menolong yang lainnya juga di satu sisi, karena memang Bu Suherna ini waktu itu bilang kalau Icalnya udah meninggal kan, sempat gitu WA saya kalau Ical itu sempat udah meninggal, bukan sempat lagi udah meninggal gitu kan. Jadi waktu saya hubungin Tenovi itu ini kok masih hidup gitu kan, saya kaget, dia sih seperti itu. Nah, waktu itu saya ngobrol sama Tenovi, sempat mau dilanjut, saya pikir kan setelah saya bikin kronologi waktu itu saya pikir udah selesai, ternyata ini belum selesai gitu. Nah, kalau saya harus jadi saksi utama, bukan tidak bersedia, tapi kondisinya yang tidak memungkinkan gitu. Saya sih
kasih Pak Gary. Jadi kalau memang nanti saya kembalikan lagi ke Tinovi gimana baiknya ini. Untuk saya mungkin sudah nggak bisa membantu terlalu jauh untuk saat ini gitu. Paham gitu. Ya memang, jadi memang kalau memang demikian Ibu, ini Ibu di rumah sakit ya? Iya, saya lagi di Rumah Sakit Hermina Balikpapan. Oh iya. Jadi memang secara waktu, tenaga dan ya yang pasti finansial juga nggak memungkinkan lah ya Bu ya kalau Ibu harus mengikuti serangkaian proses ini gitu ya. Benar, dalam waktu dekat dan saya tidak bisa memprediksi itu kapan, saya juga nggak bisa gitu. Jadi untuk hal ini saya tidak bisa maksudnya menjanjikan apa-apa gitu. Nggak bisa menjanjikan apa-apa intinya. Iya, jadi memang nggak perlu dijanjikan Bu. Jadi nggak perlu dijanjikan. Jadi di sini kan sebenarnya kan saksi-saksi itu banyak. Tapi kita udah coba pelajari beberapa saksi-saksi yang lain. Memang saksi-saksi yang lain kan lemah. Dan korban-korban yang lain pun itu kebanyakan memberikan uang tunai ke Ibu Suherna ini gitu kan, dan itu pembuktiannya sulit gitu ya. Nah yang paling mudah dan yang paling masuk itu pembuktiannya dari Ibu Rosdiana tadi. Tapi memang dalam hal ini ketika Ibu memang terkendala ya kita nggak apa-apa gitu kan, nggak ada masalah. Toh yang penting sebenarnya utamanya Yayasan Tenovi itu kan kepentingan terbaik buat anaknya sebenarnya, buat ijalnya gitu kan. Benar, ya yang tahu memang buat ijalnya dan supaya ijalnya kan bisa lebih baik ya. Bisa mendapatkan haknya sebagai anak ya, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak gitu kan, hak untuk tidak dipekerjakan gitu kan. Nah, apalagi sampai harus menipu-nipu seperti itu gitu kan. Nah ini kaitannya dengan proses hukum. Ya memang kalau kita lihat dengan tidak bisa bergabungnya Ibu sebagai saksi di kasus ini, saya rekomendasikan kasus ini untuk ditutup. Gitu kan, karena pembuktiannya kita lemah dan itu akan menjadi hal-hal yang tidak baik lah gitu ya, karena kita terlalu memaksakan kalau seperti itu. Dan ya kemungkinan Bu Suherna ya Bu, ini jadi kasusnya kita nggak lanjutkan ya. Minta tolong mau Pak Iri mau minta maaf sama Ibu. Coba minta maaf. Ibu sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Makasih Ibu, saya banyak terima kasih sama Ibu. Ya selama ini ya memang buat pelajaran aku, buat mungkin kedepannya insya Allah aku akan berubah Ibu. Makasih ya Bu, sebelumnya Ibu sehat. Iya. Harus berubah ya. Iya. Bu ya. Iya, biar Bapak sehat ya Bu. Ya, Bu. Makasih Bu. Berkah aja. Iya. Ya. Amin. Ya, sehat-sehat ya Bu ya, Iya. baik-baik ya. Alhamdulillah saya selama ini sholat terus Bu. Ya udah baik-baik Iya. ya Bu ya. Iya. Ya. Jadi itu aja sih Bu, kita mau klarifikasi karena dalam hal peradilan ini kan kita juga satu udah nggak zaman darurat lagi, udah nggak COVID lagi gitu kan. Tapi memang ada jadi untuk menghadirkan para pihak dalam posisi online juga keperluannya atau urgensinya juga sudah sulit untuk kita ajukan gitu kan. Apalagi kalau dalam proses pemeriksaan di kepolisian dan lain-lain itu kan saksi memang harus hadir gitu kan. Jadi sangat berat ya lebih baik memang ini dihentikan kasusnya gitu ya, atau bahasanya kita sudah berikan sanksi sosial kepada Bu Suherna. Pun toh kalau memang kedepannya Ibu ini melakukan lagi, mengulangi lagi, hukum tetap akan masih berlaku. Dan mungkin buat teman-teman netizen atau siapapun yang melihat Ibu Suherna beraksi lagi, ketika beraksi pastikan barang buktinya duitnya beneran dikasih aja.
tapi melalui transfer kalau bisa, biar kita punya buktinya gitu, Iya, biar kita benar. pegang gitu ya. Benar. Karena selama ini kan kebanyakan yang mengadu ke Tenov ini semuanya mengakunya cash gitu kan, mengaku cash, dan gitu diajak bersaksi juga pada banyak yang keberatan gitu kan. Nah, jadi ya kita sama-sama ini aja, sama-sama bantu kalau memang ketemu lagi Ibu Suherna beraksi atau Ibu Suherna yang lain beraksi, kasih saja duitnya betulan lewat transfer gitu kan, supaya bisa kita perkarakan gitu. Jadi dalam hukum pidana itu juga ada pepatah begini Bu, lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah gitu kan. Jadi ini katakanlah Bu Suherna dalam kasus ini ya bisa dilepaskan, tapi bukan berarti kedepannya dia bisa bertindak sewenang-wenang lagi atau mengulangi gitu ya. Karena kasusnya sudah viral, karena udah ada sanksi sosial gitu kan ya Bu Suherna ya. Gitu. Jadi ini Ibu Rosdiana karena memang ada uzur, beliau juga akhirnya merelakan, tidak ingin bergabung ke tim saksi. Jadi maka dari itu di sini kita klarifikasi bahwa kasus Suherna untuk pasal eksploitasi anaknya nggak bisa dilanjutkan gitu. Bu, ada yang mau disampaikan lagi Bu mungkin? Udah deh, udah cukup aja, itu aja sih intinya. Makasih banyak sudah ini semua, semoga nanti kedepannya yang terbaik lah buat semua gitu, buat tim Tenovi juga gitu. Baik ya, terima kasih Bu supportnya ya. Ya. Oke, kalau gitu makasih ya Bu ya, sekian ya klarifikasi dari saya ya Bu ya. Izin ini direkam dan nanti mungkin akan ditayangin di YouTube-nya Tenovi. Ya, Iya. baik kalau gitu. Makasih Bu Rosdiana ya. Makasih Salam ya, buat Pak suami Heri. ya Bu. Ya. Ya, assalamualaikum. Nah, oke guys, jadi ini kita hanya mau klarifikasi terkait prosesnya Bu Suherna. Jadi jangan dikira kita nggak fight, kita pun fight terkait Bu Suherna supaya mendapatkan keadilan gitu. Jadi kita udah mencari saksinya, tapi dari kemarin pun kita cari kan nggak ada bukti yang benar-benar valid ya Mas. Yeah. Mayoritas itu mereka memberikannya cash dan ya cash kan nggak ada, susah dibuktikannya. Nah makanya ada satu yang paling kuat yaitu Ibu Rosdiana yang waktu itu ini guys videonya. Kenal. Ingat. Ibu siapa? Masih kalau Ingat di mana ketemunya? di Syariah sih. Hari Asi. Ingat ya? Iya. 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 Nah, itu dia videonya. Jadi ibu itu yang paling kuat, tetapi lokasi ibu itu ada di Balikpapan dan kondisinya tidak memungkinkan untuk ke Jakarta ya Mas. Iya. Karena ada keluarganya yang sakit juga. Ya, dia ngurus orang tuanya dan sekarang tuh tadi lagi di rumah sakit ngurus tantenya lagi. Jadi banyak keluarganya yang lansia, anak-anaknya pun yang tadi sekolah di Jakarta itu udah pindah sekolahnya di Malang. Gitu kan. Jadi di Jakarta dia udah nggak ada kepentingan lagi. Dan masalah finansial mungkin kalau sekali atau 2 kali mungkin masih bisa dia terbang ke Jakarta, tapi kalau harus berkali-kali dia nggak sanggup. Terus yang ketiga bukan masalah finansial aja, waktu juga kalau Waktunya ditinggal orang tua lansia yang mereka urus ini Iya, itu gimana? gitu. Jadi ya sulit sih gitu kan untuk Oke. dipaksakan. Nah, jadi Bu Suherna gimana? Tapi inti poinnya sih adalah Ijal ya Mas. Yang penting kan Ijal udah masuk ke dinas sosial ya, Iya. sudah dirawat oleh negara, sudah disekolahkan dan mendapatkan haknya. Nah, terkait Bu Suherna gimana nih Bu Suherna? Makanya di sini. Di sini ya sering nyapu, terus sering bantuin Umi nyopet, terus bantuin Kak Fitri. Terus ke depannya gimana? Ya bakalan saya balik lagi untuk kerja yang dulu. Kerja apa tuh? Kerja nipu Enggak. dulu? Enggak. Apa? Cuci apa namanya piring, mangkok yang dulu saya pertama masuk kerja di Selaris, pertama kerja. Mas, saya emang nggak bisa pegang ngomongan ibu mah tukang enggak. bohong. Saya waktu itu kan waktu Kak Novi jangan kemana-mana, tapi saya pas saya di Parana sama Kak Viko, saya dikerja tuh nggak ada. Pas malam ini saya baru pulang kerja, nyuci piring, mangkok di Pasar Laris. Kalau nggak percaya, lihat aja saya
jam 5 saya udah jalan, jam 5 subuh. Gimana saya bisa percaya ibu kalau ibu nggak nipu lagi? Enggak kak, saya demi Allah, saya nggak. Nah, ibu jangan bawa nama Allah. Selama ini ibu bawa nama Allah, Iya, tapi ibu memang bohong. Sekarang aku udah enggak kak, udah nggak mau. Sekarang aku mau berpikir ya, Vika tuh harus keluar dari rumah itu. Ya dia udah bertanggung jawab kan sama suaminya, biar saya di rumah gitu. Jadi makan sendiri gitu, kalau enggak lari ke kakak yang paling tua gitu. Jadi kalau ada kalian ya guys, ngeliat Bu Suherna jual kesedihan lagi, nipu-nipu lagi ya, atau bohong-bohong lagi, please info ya, please info ke admin saya, kita bakal gercep, dan kalau bisa benar-benar ada buktinya ya, karena yang kita butuhkan bukti ya mas sebenarnya, bukan berupa cash dan omongan. Giliran kita mau majuin untuk jadi laporan, pada mundur semua, kita jadi bingung ya, kita berjuang sendiri jadinya gitu. Terus gimana? Nanti ibu kerja, terus janji nggak akan nipu lagi? Enggak, saya udah menyadarkan semua ini. Saya dibilangin sama Umi jangan kayak gini lagi. Saya benar-benar Umi itu sebagai orang tua aku sendiri. Semenjak aku di sini merasa merenung gitu Kak Novi. Saya juga banyak terima kasih sama Kak Novi udah sekolahin si Ijal. Kak Novi, semoga saya nggak bisa membalas semua kebaikannya Kak Novi. Barangkali saya cuma ngedoain semoga Kak Novi biar panjang umur, sehat, rezekinya, itu aja. Untuk Ijal nggak akan mungkin bisa diambil sama dia kan mas? Oh enggak lah, kan udah diserahin ke negara ya. Jadi Ijal itu kemungkinan sampai usia dewasa ya Bu ya di sana ya. Udah dijelasin bisa, ya. Bisa dilongok gitu. Bisa dijemur ya, bisa dijemur karena kan Ijal kondisinya tidak mendapatkan haknya sebagai anak. Iya. Ya, dan ibu juga ini dibebaskan dari pidana ya. Iya. Tapi memang dalam praktek hukum pidana, penerapan hukum pidana itu berlaku asas ultimum remedium. Di situ apa artinya bahwa penerapan hukum pidana itu kalau bisa menjadi yang terakhir, upaya paling terakhir gitu kan. Nah ini upaya-upaya yang sudah dilakukan Novi itu yang paling utamanya untuk Ijalnya gitu kan. Nah itu Ijalnya udah dibantu ke Dinsos untuk diasesmen, lalu dirujuk ke panti, mendapatkan haknya, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal yang layak dan lain-lainnya, makanan. Nah setelah itu kembali ke Bu Suherna sendiri. Bu Suherna juga udah banyak dapat sanksi sosial gitu kan. Dan yang kedua, dalam hal proses peradilan pidana itu kita nggak bisa sekedar ngomong penjarakan nggak bisa. Siapapun yang mau bersaksi itu harus komitmen gitu kan, karena saksi itu nggak bisa diwakilin gitu teh. Jadi saksi harus dia sendiri yang memberikan keterangan gitu. Dan ini kan kita udah bedah ya semua data-data dari tim Novi, saksi-saksinya siapa aja, kita udah bedah, kita telusuri semuanya lemah kecuali itu tadi. Iya, cuma satu doang ya mas? Satu itu aja. Ini kan pelanggarannya kalau nggak salah ini pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang eksploitasi anak secara ekonomi. Nah dalam pembuktiannya ini kita udah pegang satu alat bukti. Satu alat buktinya itu apa? Bahwa ada hasil asesmen kepada korban. Korban itu anak ibu. Gitu. Si anak sendiri itu adalah korban. Jadi hasil asesmen itu kan kalau dalam KUHP kita itu berupa keterangan ahli ya. Udah ada keterangan ahli bahwa anak ini sehat, baik-baik aja, bukan anak yang pukul-pukul kepala dan lain-lain gitu kan. Nah tapi diajak untuk seperti itu sama ibu gitu. Karena pembuktian yang kedua yaitu yang secara ekonomi tadi harus ada transaksi gitu kan. Nah ini kita dapetin transaksinya Bu Rosdiana ini yang ada. Yang lain nggak ada. Di posisi Bu Rosdiana ini di Balikpapan ya, di per bulan Juli kemarin tahun ini dia itu sekeluarga kembali ke Balikpapan karena suaminya mutasi dinas pindah ke Balikpapan. Anak-anaknya selesai kuliah, selesai sekolah, dia pindah semua ke sana. Gitu Bu Suherna. Ya jadi dalam kasus Bu Suherna ini bukan dibilang kita mempermainkan ya mas? Ya nggak bisa seperti itu. Dalam hukum pidana juga kan berlaku asas
in criminalibus probationes beden esse luce clariores. Jadi dalam setiap perkara pidana bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Nggak boleh bukti yang masih abu-abu, redup dan lain-lain kita hadirkan. Itu nggak bisa gitu kan. Nah, makanya dalam kasus Bu Suherna bukti yang paling terang adalah bukti transaksi Bu Rosdiana tadi. Cuman ya kebetulan beliau nggak bisa, dan juga ibu juga katanya udah banyak perbaikan juga ya gitu kan. Jadi saya berikan rekomendasi ya memang nggak perlulah dilanjutkan, tapi kedepannya hukum tetap masih berlaku Bu ya kan. Kalau ibu ketangkap lagi atau ibu itu apalagi itu udah itu resiko ibu ya. Itu. Oke, ya sudah itu aja. Jadi nanti kita pikirkan mekanisme pengembalian Bu Suherna seperti apa. Tapi yang jelas ya gimana ya, capek juga sih ngurusin Bu Suherna. Perjuangan karena ya udah berapa bulan kita ngerawat Bu Suherna. Dan prosesnya step by step sudah kita lewati. Qadarullah emang ini mungkin sudah jalannya ya. Tapi sekali lagi saya himbau untuk kalian semua, kalau ada yang melihat Bu Suherna dan Bu Suherna melakukan hal tersebut lagi, digarisbesari untuk hubungi tim saya. Ya, dia mencuri, dia menipu, jual kesedihan gitu, tolong info ke saya ya. Itu aja sih ya Mas, karena jujur nggak ada yang bisa dipercaya lagi, anaknya, mantunya dia gitu, ini sama aja. Bermasalah semua ya. Bermasalah semua ya Kak. Si Vika ngejual handphone yang sudah saya kasih gitu, jadi ya nggak ada yang bisa dipercaya. Terus Bu Suherna juga pernah mencuri di yayasan kita gitu, jadi ya makanya didikan orang tua sangat penting ya Mas. Ini edukasi juga sebenarnya ya untuk kalian. Apapun yang kalian tanam itu kalian akan tuai. Begitu juga yang kalian ajarkan ke anak kalian itu yang akan diikuti. Aku itu aja dari aku, Mas. Ada tambahan? Ya, itu sih mungkin nanti mekanismenya nanti karena ini kan dalam pengawasan yayasan, mungkin nanti ada diberlakukan mungkin wajib lapor Bu gitu kan, gitu. Ke timnya Tenopi ini Bu Suherna kegiatannya apa nih gitu kan. Aku nanti ada nomor tetangga-tetangganya kok. Kalau dia macam-macam aku Marina. Iya. Ibu mau ngapain selanjutnya nanti? Saya mau kerja lagi Kerja di mana? di pasar laris. Jadi apa Bu? Cuci bakmi. Iya, Di pacar ibu itu. Waktu dulu kemarin kan saya pernah kerja, cuma sebaru sekali pas dibawa sama Kanopi, jadi nggak kerja lagi. Jadi ntar besok saya nyari lagi masih ada nggak gitu. Walaupun gajinya murah, alhamdulillah saya akan tinggal di rumah aja gitu Pak. Benar ya? Ya, saya nggak mau mikirin si Bika sama suaminya nggak makan apa sekarang gitu. Jadi sebodoh los gitu. Saya sekarang dengar kata Umi sekarang. Dulu kan saya diomong sama orang nggak pernah ngedengar Pak gitu. Sekarang aku ngedengar kata Umi, besok kalau kamu pulang kamu tetap sholat terus, kamu jangan pernah ingin anak, udah biarin aja anak mau makan enggak, biarin. Udah dewasa juga kan, udah menikah juga kan, mereka udah tanggung jawab masing-masing ya. Bu, kedepannya jangan sampai lagi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain gitu ya. Mungkin hari ini ibu bisa lepas ya, kita nggak tahu kedepannya. Dan Pak Giri, saya ada niat dari hati saya yang paling kecil, saya mau cium kakinya Kano. dia nggak mau lah, ngapain? Nggak usah, nggak mau. Saya nggak bersedia. Saya bukan siapa-siapa kok. Saya cuma pengen ibu berubah aja jadi orang lebih. Jadi kalau saya pribadi ya Bu, ibu nggak usah acting gimana. Saya udah nggak peduli ibu mau acting gimana. Tapi yang jelas saya butuh bukti aja Bu. Saya butuh bukti bahwa ibu tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Dan saya nggak mau dapat info yang soal jelek-jelek ibu lagi. Ibu melakukan tindakan-tindakan yang berunsur ada pidananya ya Mas ya. Mencuri kan juga pidana Bu. Mencuri nggak pidana, ya kan? Gitu. Jadi segala sesuatu yang ibu sudah lakukan dulu jangan dilakukan lagi. Udah itu aja buat saya. Jangan ulangi lagi. Gitu. Iya, jangan diulangi lagi. Gitu, jangan diulangi lagi, tidak dilakukan lagi. Iya. Kalau misalnya itu dilakukan ya nanti akan ada punishment yang lebih serius. Iya. Ya. Kasih ya. Gimana Mas? Ya, itu sih, itu aja cukup ya. Iya.